langsung saja kepada materi pembahasan yang pertama, yaitu mengenai karakteristik aset tetap sumber daya alam. Nah, untuk karakteristik aset tetap sumber daya alam ini dibagi menjadi dua bentuk. Nah, untuk yang pertama adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, ini contohnya seperti minyak bumi, gas, mineral, batu bara, dan lain sebagainya. Nah, ini dikatakan tidak dapat diperbarui karena kita memerlukan waktu sekitar jutaan tahun untuk mendapatkan sumber daya alam tersebut. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui, yaitu diistilahkan sebagai aset biologis. Nah, untuk aset biologis ini, contohnya seperti tumbuhan hasil perkebunan, peternakan, kehutanan, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah dua jenis atau dua karakteristik dari sumber daya alam. Selanjutnya kita akan masuk mengenai penilaian dan penyusutan aset tetap sumber daya alam. Nah, jadi di sini ada dua kategori yang harus kita pahami. Pertama, bagaimana penilaian dari sumber daya alam. Nah, penilaian di sini adalah harga perolehan dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, ini khusus untuk yang tidak dapat diperbarui ya. Dihitung dari mulai eksplorasi sampai dengan eksploitasi. Nah, eksplorasi di sini berarti dari segi membuka lahannya, membuka wilayahnya, kemudian sampai dengan masa eksploitasi, yang artinya berarti mengambil barang tambang tersebut. Nah, itu semua mulai dari eksplorasi, biaya-biaya yang dikeluarkan, kemudian dari masa eksplorasi sampai dengan eksploitasi, itu nantinya akan masuk kepada penilaian dari harga perolehan aset tetap sumber daya alam. Nah, untuk depresi sendiri adalah kata lain dari penyusutan yang terjadi pada suatu benda yang bersifat alami dan tidak dapat diperbarui, yang digunakan sebagai objek atau bahan baku tertentu dan akan berkurang. Kemudian untuk mengenai penyusutan, seluruh aset tetap itu pasti ada yang namanya penyusutan, begitu juga dengan aset tetap sumber daya alam ini. Nah, untuk aset tetap sumber daya alam ini, penyusutannya itu disebut dengan depresi. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu metode penyusutan aset tetap sumber daya alam. Nah, untuk metodenya sendiri itu hanya ada satu metode, yaitu productive output method atau metode unit produksi. Nah, untuk metode ini umumnya digunakan untuk menghitung depresi pada tiap tahunnya. Untuk formulanya sendiri yaitu tarif depresi sama dengan harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi dengan taksiran jumlah produksi. Mendapatkan nilai tarif depresi, maka selanjutnya kita akan mencari beban penyusutan dengan cara beban penyusutan sama dengan tarif penyusutan dikali jumlah unit produksi. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan disimak baik-baik ya contoh soal berikut ini. Harga perolehan hak atas tambang 80 miliar, taksiran cadangan atau kandungan biji besi sebesar 4 juta ton. Jika dalam setahun telah ditambang 150.000 ton, maka hitunglah besarnya depresi pada tahun itu. Lalu dari soal tersebut kita simpulkan apa saja yang diketahuinya. Nah, yang pertama ada harga perolehan yaitu 80 miliar, tidak ada nilai residu, taksiran jumlah produksinya yaitu 4 juta ton, dan jumlah produksi yang dihasilkan yaitu 150.000 ton. Lalu kita masukkan ke dalam formulanya. Yang pertama kita cari dulu tarif penyusutan ya. Formulanya yaitu harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi dengan taksiran jumlah produksi. Nah, harga perolehannya yaitu 80 miliar dibagi dengan taksiran jumlah produksi yaitu 4 juta ton. Jadi kita dapat Rp20.000 per ton. Selanjutnya kita cari beban penyusutan. Beban penyusutan sama dengan tarif penyusutan dikali jumlah unit produk. Nah, tadi tarif penyusutannya yaitu 20.000 dikali jumlah unit produknya yaitu 150.000 ton. Nah, hasilnya yaitu 3 juta rupiah. Jadi, beban produksi pada periode tersebut yaitu 3 juta rupiah. Untuk ayat jurnalnya sendiri yang kita catat di neraca yaitu beban depresi biji besi di debit 3 juta rupiah dan akumulasi depresi biji besi 3 juta rupiah di kredit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian aktiva tak berwujud. Pengertian dari aktiva tak berwujud ini menunjuk pada aset dari perusahaan yang tidak berbentuk fisik dan memiliki sifat aset jangka panjang. Artinya, aktiva tidak berwujud milik perusahaan ini tidak ditunjuk untuk dijual suatu hari nanti. Seluruh aktiva tidak berwujud akan dikelola untuk menghasilkan keuntungan operasional perusahaan. Berdasarkan definisi dari aktiva tidak berwujud ini, maka dapat dimengerti bahwa keberadaannya sangat penting untuk perusahaan. Namun, ada beberapa bentuk dan jenis berbeda dari aktiva tidak berwujud ini. Karakteristik aktiva tidak berwujud. Pada dasarnya ada 3 karakteristik aktiva tidak berwujud, yaitu 1. Kurang memiliki eksistensi fisik, mendapatkan nilai dari hak dan keistimewaan yang diberikan kepada perusahaan yang menggunakannya. 2. Bukan merupakan instrumen keuangan, menghasilkan nilainya dari klaim untuk menerima kas atau ekuivalen di masa mendatang. 3. Bersifat jangka panjang dan menjadi subjek amortisasi, menyediakan jasa dalam kurun waktu bertahun-tahun. Pengakuan yaitu biaya yang berkaitan dengan aset tidak berwujud. Itu harus memenuhi 2 kriteria. Kriteria yang pertama, ada manfaat ekonomis di masa depan. Yang kedua, dapat diukur dengan handal. Ketika kita memenuhi 2 syarat pengakuan ini, maka biaya-biaya yang berkaitan dengan aset tidak berwujud diakui sebagai aset. Jadi, artinya adalah dikapitalisasi. Jika tidak memenuhi kriteria ini, maka diakui sebagai beban. Selanjutnya ada contoh aset tidak berwujud. Langsung saja, aktiva nilainya 40 juta, goodwill 5 juta. Ditukar dengan 40 lembar saham dengan nominal 1 juta. Maka, jurnal pencatatan transaksi yang dibuat oleh perusahaan yang mengeluarkan saham untuk mencatat transaksi di atas adalah sebagai berikut. Langsung saja, aktiva 40 juta di debit dan goodwill 5 juta di debit. Modal saham 40 juta di kredit, agio saham 5 juta di kredit.